Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya sungguh mengucap syukur sebab pada kesempatan ini melalui berkat Tuhan kita kembali dapat berjumpa melalui program Naikol GPIB bersama dengan saya Pendeta Alvira Yolanda Karambut Tatiwakeng. Saya saat ini sebagai Pelum GPIB dalam studi di STT Intim Makassar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pada hari ini terambil dari Ibrani pasal 4 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-11. Ibrani pasal 4 ayat 10 hingga ayat yang ke-11. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita mohon tuntunan dari Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, untuk kemurahan yang tidak pernah henti-hentinya boleh kami rasakan melalui pemeliharaan dan kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Sepanjang hari tadi kami telah diizinkan Tuhan untuk melakukan berbagai aktivitas kami, dan pada malam hari ini kembali kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi kami kiranya Tuhan dengan karunia Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca dan renungkan senantiasa dapat menjadi berkat dalam sepanjang hidup kami, teristimewa dalam perjumpaan kami dengan sesama kami. Ini doa permohonan kami Bapa, dan di Putramu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini ayat 10 hingga ayat yang ke-11 dari Ibrani pasal 4 akan saya bacakan bagi kita semua. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sahabat GPIB dimanapun berada, Benjamin Franklin pernah berkata, jika waktu adalah hal yang paling penting, maka membuang-buang waktu adalah pemborosan yang paling besar. Melalui perjalanan waktu, banyak hal yang bisa kita lakukan. Dengan waktu, kita dapat bekerja, dengan waktu kita dapat berusaha. Dengan waktu kita dapat melakukan berbagai aktivitas. Sungguh demikian berharganya waktu itu. Dengan kasih-Nya Allah menganugerahkan waktu bagi kita. Perputaran waktu dari hari ke hari membantu kita untuk bisa merasakan berkat Tuhan. 11 hari Tuhan telah izinkan kita menjalani hari-hari di tahun yang baru ini. Lalu, ketika Tuhan telah menganugerahkan waktu-waktu yang telah kita lewati, apakah wujud dari syukur kita? Sudahkah kita masuk sejenak
dalam perhentian, dalam perjumpaan dengan Tuhan? Ataukah karena pekerjaan, karena aktivitas, karena sibuk bersosial media, atau alasan karena berbagai alasan kesibukan yang seakan tiada habisnya, kita pun juga tidak memiliki waktu untuk menjalin komunikasi dengan Allah. Dan itu berarti, apakah karena berbagai kesibukan yang kita miliki, pada akhirnya kita melupakan Sang Pemberi hidup? Bapak, Ibu, Saudara, sahabat GPIB dimanapun berada, ketika ditanyakan kepada kita, apa wujud ketaatan kita kepada Sang Pemberi hidup? Di zaman yang semakin maju ini, di zaman digital yang tidak bisa kita tolak perkembangannya, ada banyak hal yang bisa membuat kita memilih. Tapi pada kesempatan ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bisa memilih dari dua bagian ini. Apakah di zaman yang lebih canggih ini, atau semakin canggih ini, manakah yang lebih penting dalam kehidupan kita? Apakah Alkitab ataukah handphone? Yang mungkin bagi sebagian orang berpikir bahwa yang paling penting tentu Alkitab. Tapi tidak sedikit orang yang kemudian mengatakan bahwa jauh lebih penting itu adalah handphone. Buktinya, bagi sebagian orang ada yang mengatakan bahwa jauh lebih penting itu handphone. Buktinya, kemana-mana atau ketika akan meninggalkan rumah, kemudian handphone tertinggal di rumah, seolah-olah segala sesuatu akan berakhir. Kita takut relasi kita atau mungkin keluarga kita akan menghubungi kita, tapi akan terbatas karena handphone tidak kita bawa. Tetapi ada yang mengatakan bahwa jauh lebih penting sebenarnya Alkitab. Karena dalam Alkitab kita bisa belajar tentang banyak hal yang baik. Ada juga yang mengatakan di handphone ini kan ada Alkitab elektronik. Dan itu berarti bahwa handphone ini bisa kita gunakan juga untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya bukan soal pilihan atau Alkitab ataukah handphone. Bukan itu yang menjadi permasalahan sesungguhnya. Namun, mari kita belajar bahwa ternyata dalam rentetan perjalanan waktu yang Tuhan beri, kita telah merasakan begitu banyak kesetiaan yang Tuhan izinkan untuk kita rasakan. Di balik semua itu, firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa
barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Jadi sesungguhnya bahwa waktu perhentian yang telah Allah nyatakan atau tetapkan bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu adalah waktu di mana Allah akan menyatakannya bagi kita. Kita tidak pernah tahu kapan itu berlaku. Namun, satu hal yang pasti, bahwa hal itu akan terjadi bagi kita. Tinggal menunggu waktu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, juga melalui firman Tuhan di ayatnya yang ke-11 tadi, dikatakan, karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam iman kita menyadari bahwa Allah telah menyediakan perhentian itu bagi kita. Tempat bagi mereka yang mengimani Kristus sebagai juru selamat, akan hidup bersamanya dalam kekekalan. Namun, orang yang berpaling dari Allah tidak akan masuk ke tempat perhentian ini. Oleh karenanya, pada malam hari ini, firman Tuhan kembali mengingatkan kita bahwa sesungguhnya kapanpun waktu perhentian yang Tuhan persiapkan bagi kita, bagaimana sesungguhnya kita mempersiapkan diri kita saat ini. Sebenarnya itulah yang perlu untuk kita tetap jalankan. Bukan seolah-olah karena kita sedang dalam pergumulan hidup, mungkin karena pekerjaan atau karena usaha yang tidak berhasil, atau mungkin karena masalah ekonomi lainnya, termasuk di dalamnya pergumulan rumah tangga. Kadang-kadang semua itu menjadi alasan untuk tidak menyempatkan waktu datang kepada Tuhan. Pada malam hari ini, Bapak, Ibu, Saudara, kita diingatkan bahwa ketika Tuhan masih mengizinkan kita ada di dunia ini, karena ketika Tuhan mengizinkan kita ada di dunia ini, atau masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup, itu berarti kita harus tetap melaksanakan panggilan kita, menghasilkan buah-buah yang baik. Bahkan ketika kita juga dengan sungguh-sungguh dan juga secara rutin mau menyediakan waktu, mau berhenti sejenak dari berbagai aktivitas atau kesibukan kita untuk menjalin komunikasi dengan Allah, Sang Pemberi hidup, disitulah kita kembali diberikan kesempatan untuk dapat merefleksikan apa yang telah Tuhan buat, apa yang telah Allah berikan bagi kita. Sehingga melalui firman Tuhan pada malam hari ini,
tentu sangat diharapkan bahwa kita pun akan melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik, karena Allah telah memberikan begitu banyak hal yang baik bagi kehidupan kita. Kalau malam hari ini kita diizinkan Allah untuk beristirahat, memang kita tak pernah tahu apakah ketika kita beristirahat malam hari ini, esok pagi kita diizinkan untuk bangun, atau bisakah kita melanjutkan aktivitas kita pada esok pagi? Semua itu masih ada dalam karya dan rencana Tuhan. Semua itu adalah rahasia Tuhan. Namun, satu hal yang pasti, seperti yang tertulis dalam Gita Bhakti 208, dinyatakan seperti ini. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang pengasih melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinlah selalu bahwa apapun tantangan hidup yang akan kita jalani ke depan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Karenanya, setialah selalu dalam pengharapan kepada Allah, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan beri bagi kami dalam memaknai kembali kasih dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih kalau kembali kami diberikan kesempatan untuk belajar melihat setiap karunia yang telah Allah berikan bagi kami. Kami tahu Tuhan, semua itu merupakan bentuk cinta kasih-Mu yang mengingatkan kami selalu bahwa kami tidak pernah sendiri. Apapun tantangan hidup kami, berkat Tuhan yang akan tetap menguatkan kami. Kami mau berdoa bagi Majelis Sinode GPIB. Kami mau berdoa bagi unit-unit misioner. Kami mau berdoa bagi setiap jemaat, baik yang berada di perkotaan maupun di pos-pos pelayanan. Tuhan berkati kehidupan kami. Kami penuh keterbatasan Tuhan. Mampukan kami untuk selalu dapat memberi yang terbaik, walau kami lakukan sungguh dengan keterbatasan kami. Namun kami percaya bahwa kemurahan Tuhan akan tetap menopang dan memampukan kami. Terima kasih untuk berkat dan kemurahan-Mu. Kami juga mau berdoa bagi panitia persidangan sinode tahunan dan konven pendeta. Tuhan kiranya berkenan memberkati
biarlah dengan berkat Tuhan, panitia yang telah dibentuk dan telah bekerja akan dapat melaksanakan tanggung jawab mereka dengan baik. Dan kami percaya semua itu karena kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang bergumul karena berbagai beban kehidupan yang dialami. Tuhan berkati kiranya. Mampukan setiap anak-anakmu untuk terus berpengharapan kepada Tuhan. Kalau ada yang sedang dalam keadaan sakit, Tuhan jamah dan pulihkan kiranya. Kalau yang sedang bergumul karena berbagai kesulitan hidup, termasuk diantaranya karena dalam duka cita atau karena dalam usaha untuk mencari pekerjaan, kami mohon Tuhan memperlengkapi mereka. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hanya dalam pemeliharaan Tuhan, mereka pun dimampukan untuk melakukan setiap karya layan mereka dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi orang-orang tua kami, kaum lanjut usia. Tuhan berkati mereka, biarlah dengan kemurahan Tuhan, dalam masa tua mereka pun, mereka dapat tetap merasakan begitu besar kasih dan pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka hingga masa tua mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Dan kalau sebentar kami akan beristirahat, kami tahu kami akan beristirahat karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan pada akhirnya, biarlah kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menjaga, menyertai, dan memberkati kehidupan setiap anak-anak Tuhan, sahabat GPIB, dimanapun berada, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.